guys, kami dari kelompok 9 praktikum mesin-mesin listrik bakal ngejelasin materi tentang load rotor test dan no load test pada motor induksi satu fasa dengan penambahan nilai kapasitor. Sebelum masuk ke inti video, kita perkenalan dulu yuk sama kelompok 9. Kenalin, aku Farah Fadila. Nama saya Gadika Farah. Nama saya Rahmat Satria. Nama saya Andri Jaya Putra. Nama saya Fauzan Rehan. Nama saya Julio William Bakara dari kelompok 9 praktikum mesin-mesin listrik. Motor induksi satu fasa merupakan sebuah alat listrik yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak yang dihasilkan oleh sebuah medan magnet. Motor induksi satu fasa ini memiliki dua jenis, yang pertama ada motor induksi belah dan keduanya motor induksi kapasitor. Pada praktikum ini kita akan fokus dalam membahas motor induksi dengan penambahan nilai kapasitor saat dalam keadaan berbeban dan tidak berbeban. Pada motor kapasitor ini terdapat 3 contoh, yakni start kapasitor, running kapasitor, dan start running kapasitor. Motor kapasitor ini sering kita temui pada kehidupan sehari-hari, yakni pada pompa air, pada pompa injeksi, dan juga kipas angin. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor induksi satu fasa dan motor induksi 3 fasa. Pada dasarnya, motor induksi satu fasa dan motor induksi 3 fasa memiliki konstruksi yang hampir saja sama, yang terdiri dari 2 bagian utama, yaitu stator dan rotor. Dapat kita jelaskan bahwa stator di sini adalah bagian dari motor yang diam dan rotor adalah bagian motor yang berputar di bagian dalam stator yang berporos pada bantalan bearing yang bertujuan agar rotor dapat berotasi. Pada motor induksi terdapat kumparan stator yang berfungsi untuk menimbulkan medan magnet pada konduktor yang ditimbulkan oleh medan putar stator menginduksikan tegangan pada batangan konduktor pada rotor, menyebabkan konduktor akan mengalirkan arus tertutup yang mengakibatkan medan magnet yang menimbulkan gaya tolak menolak antara konduktor dan medan magnet putar sehingga rotor dapat bergerak. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan, dan untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Prinsip kerja motor induksi satu fasa pada dasarnya sama dengan motor induksi 3 fasa. Namun jika melihat motor induksi 3 fasa memiliki medan putar yang disebabkan oleh beda fasa 120 derajat setiap sumber fasanya, sehingga menyebabkan motor induksi 3 fasa memiliki medan putar. Sehingga pada motor induksi satu fasa sangat dibutuhkan kumparan bantu untuk membangkitkan medan putar pada stator. Pada stator motor induksi satu fasa terdapat 2 jenis kumparan yang dibutuhkan, yaitu kumparan utama dan kumparan bantu. Kumparan utama memiliki diameter kawat tembaga yang lebih besar daripada kumparan bantu, sehingga impedansi pada kumparan utama lebih kecil daripada impedansi pada kumparan bantu yang bertujuan untuk menimbulkan perbedaan fasa. Pada kumparan bantu juga dilengkapi dengan kapasitor sehingga dapat membangkitkan medan putar pada stator dengan mengatur perbedaan fasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter rangkaian ekuivalen. Adapun untuk mengetahui parameter di sini pada rangkaian ekuivalen dapat ditentukan dengan 2 cara perhitungan, yaitu perhitungan no load test dan
lock rotor test. Yang pertama yaitu lock rotor test adalah kondisi di mana motor dibuat diam dengan cara menahan putaran motor. Lalu arus tegangan input diperkecil sehingga arus yang mengalir pada motor mencapai arus nominalnya. Pada kondisi ini seperti ini arus dapat diinduksikan kepada rotor dengan lebih sempurna sehingga dapat dilakukan pengukuran terhadap tegangan arus dan daya. Yang persamaannya sebagai berikut. Yang pertama, lock rotor test sama dengan tegangan dibagi dengan arus lock rotor test. Yang kedua adalah tahanan dari lock rotor test sama dengan daya lock rotor test dibagi dengan arus lock rotor test kuadrat. Yang ketiga, tahanan rotor dari lock rotor sama dengan tahanan dari lock rotor test dikurang tahanan utama. Yang keempat, reaktansi dari lock rotor test yaitu sama dengan akar impedansi lock rotor test kuadrat dibagi dengan tahanan lock rotor test kuadrat. Yang terakhir, untuk mencari X1 sama dengan X2 yaitu 0,5 dikali reaktansi dari lock rotor test. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang no load test atau pengukuran tanpa beban. Adalah pengukuran yang dilakukan pada saat motor tidak berbeban sehingga motor dapat berputar bebas menyebabkan slip mendekati 0. Pada kondisi ini, impedansi di bagian rotor diabaikan. Yang dapat didapatkan persamaan yang pertama, satu resistansi ini inti tanpa beban sama dengan tegangan tanpa beban kuadrat dibagi dengan daya aktif tanpa beban. Yang kedua, daya semu tanpa beban sama dengan tegangan tanpa beban dikali dengan arus beban. Yang ketiga, daya reaktif tanpa beban sama dengan akar daya semu tanpa beban kuadrat dikurang daya aktif tanpa beban kuadrat. Yang terakhir, reaktansi magnetis sama dengan tegangan tanpa beban kuadrat dibagi dengan daya reaktif tanpa beban. Sekian penjelasan saya dengan rangkaian parameter ekivalen ini. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Muhammad Fauzan. Saya akan membahas tentang materi. Baiklah, menjelaskan tentang medan putar maju dan medan putar mundur. Pada rangkaian ekivalen motor induksi dengan menggunakan konsep medan putar, flux yang dibagikan oleh kumparan stator maka adalah dibagi menjadi dua, yaitu medan putar maju dan medan putar mundur. Pada kondisi ini, kedua medan putar yang dihasilkan ini akan berpengaruh pada gerak gaya listrik pada motor sehingga nilai tahanan dan reaktansi pada bagian motor dapat diekivalenkan masing-masing setengah dari nilai tahanan dan reaktansi motor. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari motor induksi. Pertama-tama kita mulai dari kelebihan. Di sini kelebihan dari motor induksi dapat memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yang pertama, memiliki konstruksi yang kuat dan desain yang sederhana. Selanjutnya yaitu harga yang relatif murah dan dapat diandalkan, serta perawatan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Namun, pada motor induksi ini juga terdapat beberapa kelemahan, yang diantaranya adalah frekuensi tegangan input yang mempengaruhi dari kecepatan motor induksi itu, serta kecepatan motor induksi akan berkurang seiring dengan bertambahnya beban dari motor induksi itu. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.